tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara-saudara. Nats membimbing dalam 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Mari berdoa. Amarah, iri hati, kebencian sering menguasai kehidupan ini ya Tuhan Allah. Maka dalam persekutuan di saat ini kami tertunduk di hadapan-Mu, mengaku terkadang kami sering menodai makna pengorbanan Kristus, kemuliaan keagungan Tuhan melalui cara hidup kami. Ya Tuhan Allah, pengasih dan pemurah, ini kami yang datang mengaku atas segala dosa-dosa kami. Kristus mengaku dosanya di hadapan Allah. Mazmur 32 ayat 1 dan 2a. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan sebagai ajakan untuk mengikuti Yesus Kristus di jalan sengsara di dalam Injil Markus pasal 10 ayat 32 sampai ayat 45. Ada dua buku pembacaan, pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus dan pernikahan Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani. Firman-Nya tertulis demikian. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas, dan juga orang-orang yang mengikuti Dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya, dan Ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Bimbinglah kami ya Tuhan Allah. Di saat ini kami akan menyambut pembacaan firman Tuhan. Hikmat Allah menguasai kehidupan setiap kami, agar pemberitaan yang akan disampaikan mudah dipahami, dihayati, dimaknai, dan firman telah menguasai kehidupan setiap kami. Kami memohon biar kiranya bukan hanya setia mendengar, tetapi setia melakukannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman hidup. Hamba Tuhan yang mulia, sesungguhnya hamba-Mu akan berhasil. Ia akan meninggalkan pisahmu dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat Dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan
bukan seperti anak manusia. Demikianlah ia akan membuat terjenam banyak bangsa. Raja-raja akan mengetupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali duduk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dari darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu telah mendapat kelepasan yang kekal. Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya, tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak pula, "Jangan dia, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun." Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesat dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu, dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Bapak Ibu, saudara-saudaraku, di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kita saat ini telah berada di minggu terakhir, dan karena kita sedang dan sedang menghayati minggu sengsara, kita saat ini telah berada di minggu sengsara yang ke-5. Sebagai warga gereja, kita dihentar dalam memahami Injil Yohanes 18 ayat 38b sampai pasal 19 ayat 16a dengan tema mingguan Raja yang tersalib. Paham pemberitaan sebagai warga gereja yang tentunya ini punya maksud dan tujuan yang luar biasa untuk bagaimana sejauh kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai gereja yang di dalamnya sebagai orang percaya mengambil bagian di dalam mau memikul salib dan mengiringi Yesus. Yang dalam perikop bagian ini
diangkat mengungkapkan tentang apa peran daripada Pilatus, yang mana Pilatus ini adalah seorang wali negeri, seorang gubernur yang punya wewenang atau otoritas untuk mengadili. Nah, saudara-saudaraku, tuntunan pemerintahan kita sejak memasuki minggu-minggu sengsara. Kenapa Yesus harus melalui proses pengadilan? Itu semua karena ada muatan, ada iri hati, ada kebencian, ada kemunafikan yang telah merasuki para ahli-ahli Taurat, tua-tua Yahudi, dan orang-orang Farisi. Nah, Pilatus, dia telah mengungkapkan bahwa tidak ada satupun kesalahan yang didapati. 3 kali Pilatus berucap bahwa tidak ada kesalahan yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Kebencian dan amarah yang sudah membutakan mata hati orang-orang pada waktu itu, sehingga ketika Pilatus dia memberikan pilihan siapakah yang harus dilepaskan, Barabas atau Yesus, senada teriakan tetap condong agar Yesus yang harus mati. Kendati Barabas ini adalah seorang penyamun, seorang penjahat yang ulung, Yesus yang tidak bersalah, yang hanya layak untuk dibebaskan, tapi suara rakyat yang tidak mau dibendung oleh Pilatus. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Pilatus dia tidak mampu lagi membendung untuk mengatakan ia di atasnya. Oleh karena suara rakyat yang begitu banyak, pun juga dia memiliki rasa takut, sehingga dia menyerahkan keputusan ini kepada suara rakyat, yang mana Yesus harus dibunuh. Bukan berarti memang suara yang banyak itu benar, sebagaimana juga yang telah terjadi ketika peradilan Yesus. Oleh karena ada muatan kebencian, apalagi ketika Yesus mengatakan bahwa dia adalah raja orang Yahudi, yang semakin membuat hati mahkamah agama panas, marah dan meluap-luap untuk membunuh Yesus. Ada kalanya memang hukum itu dia tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tapi juga ada orang yang apakah dia hakim ataupun jaksa, ketika memiliki hati nurani, maka yang pasti dia akan mampu menyatakan kebenaran dan keadilan. Saya dan saudara, kita menyadari Tuhan telah memberikan hikmat bagi setiap kita. Dan kalau juga kita mau mengingat tentang pengorbanan Kristus, dan ketika kita diperhadapkan dengan pilihan untuk pengambilan keputusan, di minggu-minggu sengsara ini mengingatkan kita bagaimana sikap kita.
jujur. Mari kita berpihak. Jangan kita ikut-ikutan karena kita tidak mau untuk dimusuhi, untuk dikecam, untuk ditolak. Yang memampukan kita adalah Roh Kudus. Yang memberikan keberanian bagi kita adalah Roh Kudus. Mari kita bertanya kepada Tuhan. Mari kita memohon hikmat kepada Tuhan. Jangan kita gegabah karena suami, karena anak, karena teman. Kita membela ketidakbenaran, kita memperjuangkan ketidakadilan. Ingat, memang untuk menyatakan dia di atas ya, banyak orang yang tidak suka. Tapi mari kita ingat, Yesus, dia telah melakukan semua ini untuk saya dan saudara. Dia tidak bersalah, tapi karena untuk saya dan saudara, olehnya membutuhkan juga setiap kita untuk sadar akan maunya pengorbanannya. Jangan kita takut, jangan kita gentar dengan apapun ancaman. Kita mungkin sering takut jabatan akan copot, kita tidak akan dihargai, kita tidak akan dihormati. Memang itu adalah harga. Itu resiko memikul salib. Besar ketakutan yang menyelimuti, tetapi ingat, ada dalam pembelaan Tuhan, ada dalam penjagaan Tuhan. Dan juga mari kita tidak boleh dihasut, bahkan jangan jadi penghasut. Ingat saya dan saudara, kita telah ditebus bukan dengan uang, bukan dengan materi, tetapi dengan darah anak berkorban. Kita tidak boleh dihasut, apalagi mau menjadi penghasut. Ini adalah cara-cara orang yang menentang Allah, yang menolak Allah. Tapi orang percaya yang telah menerima Yesus Kristus, dia mencintai kebenaran. Semoga saudara-saudaraku melalui pemberitaan ini, janganlah mata hati kita dibutakan, apalagi kita takut untuk mengatakan kebenaran dan keadilan. Bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk